Assalamualaikum, terima kasih buat lo yang udah ngeklik video ini di channel gua dari Kurniawan 1899, channel yang membahas berita bola AC Milan terbaru sesuai kebutuhan. Kalau nggak butuh ya nggak usah dibahas. Topik pembahasan kali ini gue mau ngebahas soal Alvaro Morata dan lain-lain tentunya. Jadi per tanggal ini gue bikin konten di hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 yang dimana siang tadi atau sore ya waktu Indonesia Barat ya, atau kemarin ya, itu Alvaro Morata tiba di Milan gitu. Terus perkenalan, terus tanda tangan, dan gue sempat ngelihat postingan AC Milan itu Alvaro Morata ini udah ngikutin sesi latihan tapi sendirian gitu ya, nendang-nendang bola tipis lah, biar dibilang dia itu masih jago lah. Ya iyalah jago, ngapain Milan ngambil Alvaro Morata kalau nggak jago. Ya gue juga kalau ngasih sebuah video di channel gue gitu, diselingin foto atau video soal Alvaro Morata, ya lu juga pasti udah banyak ngeliat ya. Tapi ini videonya biasa ya, agak lama dan perlu gua itu mengutarakan basa-basi atau mengulur-ngulur waktu tentang pembahasan satu topik karena ini banyak yang mau gue bahas. Jadi kita mulai dari Strahinja Pavlovic. Oke, ini beritanya dari bola.net. Jadi gini, bek anyar AC Milan ini jadi hebat karena tiru legenda Manchester United. Dari sebuah artikel yang judulnya bek anyar AC Milan ini jadi hebat karena tiru legenda Manchester United, itu gue menandakan bahwa sebuah algoritma yang dimana Manchester United dan AC Milan itu paling tinggi di pencarian gua, atau lu bisa search aja kalau orang konten kreator ya, AC Milan sama Manchester United itu nilainya lebih tinggi Manchester United, makanya dia mengkait-kaitkan Manchester United. Tapi nggak apa-apa, itu hak mereka lah. Lanjut nih, bek anyar AC Milan Strahinja Pavlovic mengaku dirinya menjadi seperti sekarang ini karena terinspirasi oleh legenda Manchester United, Nemanja Vidic. Pavlovic mengawali karirnya di klub Partizan Belgrade. Setelah itu ia sempat bermain di AS Monaco. Ia tak dapat banyak kans bermain di sana. Bek asal Serbia ini kemudian ditransfer ke RB Salzburg. Di sini ia jadi pilar utama Salzburg pada musim panas 2024 ini. Ia akhirnya pindah lagi, kali ini ke AC Milan. Oke, sepenggal artikel dari bola.net tentang Strahinja Pavlovic yang dia itu terinspirasi sama Nemanja Vidic. Gue akuin ketika Nemanja Vidic itu lagi prime-nya di Manchester United, wah, duet sama Rio Ferdinand apalagi ya, itu gokil sih. Tapi begitu dia pindah ke Inter Milan, ya Allah, jadi kayak, lu tau gak sih nasi goreng ada kerupuknya, begitu nasi gorengnya habis lupa tuh makan kerupuk, kayak gitu tuh. Lanjut nih, Pavlovic terinspirasi Vidic. Strahinja Pavlovic juga merupakan punggawa timnas Serbia. Sejauh ini ia sudah mencatatkan 38 caps bersama negaranya. Pavlovic mengaku dirinya bisa jadi seperti sekarang karena terinspirasi permainan legenda Manchester United, Nemanja Vidic. Vidic sendiri juga merupakan salah satu legenda sepak bola Serbia. Bagi saya, Vidic adalah bek yang sangat tangguh karena gaya bermainnya. Saya menontonnya saat saya masih muda dan saya selalu mengikutinya. Ia adalah inspirasi saya, bebernya pada TMW. Ya, di tahun 2007-an kali ya, sekitar 2005 ke atas lah itu,
dimana masih Rio Ferdinand dan Nemanja Vidic backnya. Wah, gokil sih itu, sempet tinggi-tingginya. Ya gue sih nggak terlalu ngikutin banget Liga Inggris, gue lebih suka nonton Liga Italia karena di jam yang lebih tenang nontonnya, di dini hari, ketimbang Liga Inggris yang nontonnya masih di jam-jam sore. Terus ya kan semua orang kan kerjanya tuh nggak cuman, ada juga loh yang nyari duitnya itu dari sore sampai tengah malam. Nah gue itu. Lanjut nih, inspirasi dari Maldini. Strahinja Pavlovic juga ditanya soal pemain AC Milan yang menginspirasinya. Ia kemudian menyebut nama legenda besar Rossoneri, Paolo Maldini. Ia juga menyebut nama Alessandro Nesta, demikian juga ex-back timnas Belanda, Jaap Stam. Ada beberapa back hebat seperti Maldini, Stam, dan Nesta. Mereka fantastis, tetapi sayangnya saya terlalu muda untuk mengikutinya jejak mereka. Namun bagi saya ketiganya luar biasa, pujinya. Strahinja Pavlovic sekarang umurnya 23 tahun. Berarti dia Gen Z. Lagian standar sih ya. Pavlovic itu dari Serbia, yang dimana juga dia mengidolakan Nemanja Vidic yang sama-sama dari Serbia. Ya kalau untuk ditanya dia sekarang ada di AC Milan, terus ditanya siapa back favoritnya di AC Milan, udah pasti Paolo Maldini, Nesta, atau Baresi gitu, atau Jaap Stam, atau Costa Curta. Tapi nggak ada dan jarang gitu back datang terus ditanya saya mengidolakan Daniel Bonera gitu, atau Christian Zapata, Adil Rami, ya yang gitu-gitu deh. Kenapa? Ya standar sih ya kalau untuk Strahinja Pavlovic. Ya semoga aja Strahinja Pavlovic di AC Milan tuh bisa terus berkembang. Apalagi ada kabarnya yang buruk. Ada kabar buruk soal Fikayo Tomori yang katanya di pramusim itu Fikayo Tomori menurun poinnya atau prestasi, bukan prestasi, atau staminanya atau apapun lah itu bentuknya, katanya dia menurun. Lebih spesifiknya gue lupa ya, karena gue lupa catat itu Fikayo Tomori itu kenapa gitu. Terus ini nyambung lagi ketika bursa transfer AC Milan itu tentang pembicaraan soal Lazar Samardzic. Katanya tuh Udinese udah ngedapetin, namanya susah banget nih gue baca ya. Ini informasinya dari Sempre Milan. Ekelenkam, Bartesaghi dan harga tetap. Informasi terbaru tentang pembicaraan Samardzic Milan. AC Milan tidak menyerah pada gagasan untuk merekrut Lazar Samardzic dan tahap akhir bursa transfer dapat membawa perkembangan dengan Udinese. Demikian klaim sebuah laporan. Sebentar, disclaimer dulu nih seperti biasa. Ini kan dari Sempre Milan yang berbahasa Itali. Terus gue translatein. Ya semoga aja relate ya. Lu juga bisa ngeklik, karena gue biasanya juga naruh linknya tuh link sebuah artikel itu di deskripsi. Gue nggak naruh link semenjak gue aktif lagi konten soal AC Milan gitu. Oke. Jadi sepenggal judul yang dibikin sama sebuah artikel dari Sempre Milan yang menyebutkan di mana Lazar Samardzic itu bisa ke Milan, tapi Udinese minta Bartesaghi. Nah, Bartesaghi ini adalah pemain mudanya Milan yang sempat dipinjem. Nah, gue lupa ngeriset nih soal Bartesaghi karena gue fokusnya ke Lazar Samardzic. Balik lagi nih, ini gara-gara algoritma nih. Gue ngomongin selalu algoritma. Bartesaghi itu nggak bakalan ke detect YouTube, walaupun ada lah di YouTube, cuman nggak tinggi. Nah, Lazar Samardzic lah yang tinggi. Lanjut ya.
Seperti dilaporkan Calcio Mercato, Paulo Fonseca berharap untuk menyambut gelandang yang lebih bertipe bertahan seperti Yusuf Fofana atau Manu Kone, ditambah pemain yang lebih kreatif, dan disinilah Samardzic masuk. Beberapa tanda mungkin juga datang dari Udinese, karena beberapa hari lalu mereka berhasil mendatangkan Jurgen Ekkelenkamp dari Antwerp, yang kemungkinan akan menggantikan Samardzic. Pelatih kepala Rundijk kemungkinan akan memainkan bersama Taufin dalam peran playmaker dalam formasi 3-4-2-1. Oh, ini Taufin, ini Florian Taufin ya. Terus gue juga nama pelatihnya juga Rundijk. Sorry kalau misalkan ada kesalahan pengucapan nama. Formasinya 3-4-2-1 ya. Kenapa gue jarang banget AC Milan itu pakai formasi 3 back, jarang banget. Bahkan di eranya Pioli itu beberapa kali doang pernah dicoba, cuman ya hasilnya jelek. Lanjut nih ya. Namun kedatangan Ekkelenkamp pun tidak mengubah posisi Udinese yang tidak bersedia memberikan diskon. Mereka menginginkan 20 juta euro plus bonus untuk penjualan. Tetapi penilaian ini telah ditolak oleh Milan yang telah mencoba mengurangi angka tersebut dengan memasukkan pemain pengganti. Udinese menolak nama-nama yang diajukan Milan, Yacine Adli dan Tommaso Pobega, karena pemilik mereka, Pozzo, menginginkan pemain yang lebih muda seperti Kevin Zeroli dan terutama Davide Bertesaghi. Milan khawatir untuk melepas bakat-bakat mereka, tetapi negosiasi akan terus berlanjut hingga akhir bursa transfer. Tahu aja nih Udinese, ogah dia mau nuker Yacine Adli atau Tommaso Pobega sama Lazar Samardzic. Lazar Samardzic ke AC Milan, Yacine Adli atau Tommaso Pobega itu ke Udinese. Kalau dari kalau dari dilihat formasinya 3-4-2-1 itu artinya gelandang bertahan 2 dong di timnya Udinese. Ya Tommaso Pobega lah itu udah cocok. Lagian ngapain sih minta-mintanya Kevin Zeroli sama Bertesaghi? Kevin Zeroli sempat naik namanya, tapi Bertesaghi ini itu nggak tahu ya di Italia sono beritanya itu seperti apa, karena ini ngotot banget yang punyanya si Udinese, Pozzo. Karena pemilikan mereka, Pozzo menginginkan pemain yang lebih muda kayak Kevin Zeroli sama Davide Bertesaghi. Ya lihat aja nanti ke depan bursa transfer AC Milan yang sebentar lagi mau bakalan ditutup. Baru ada setelahnya Pavlovic sama Alvaro Morata, itu doang yang nanti nyusul. Ada sih bener ya Emerson Royal. Ini juga Emerson Royal gue ngelihatnya di ini apa Fabrizio Romano, yang dia tuh gue nggak tahu ya, Fabrizio Romano tuh gue nggak tahu informasinya tuh dia dapat cepet banget dari mana itu gue nggak tahu, tapi ini bener-bener keren loh. Udah gitu hirui gue aja itu Emerson Royal. Dan gue juga sempet posting di story Instagram gue itu, dimana ada sebuah akun yang bilang dia ini pengikut Premier League, itu Liga Inggris. Dia selalu ngikutin Liga Inggris. Nah dia berkomentar bahwa Emerson Royal itu lebih kocak dari Kang Sule. Iya Allah, gue langsung berimajinasi, wah berarti ini orang parah dong. Iya lu bayangin di Barca dia jadi apa sih, terus di Tottenham, sekelas Tottenham aja bisa. Nih jangan-jangan nih penyakitnya pemain Brazil ya gini nih, nggak tahu nggak betah atau gaya hidupnya orang Brazil kayak gini kebanyakan ya, nggak semuanya gitu. Toh juga kakak bagus-bagus aja, dan back Emerson Royal ternyata fokusnya itu di back kanan. Itu artinya dia bener-bener untuk menggantikan Alessandro Florenzi yang cedera. Dia buat nge-backup Calabria. Nah kebanyakan Milanisti pengennya Davide Calabria itu out.
gue nggak tahu kenapa permasalahannya itu Davide Calabria yang homegrownnya lah dari muda sampai sekarang dia menjadi kapten, terus nanti gimana gitu, siapa homegrownnya nanti di Milan, di AC Milan. Ini mungkin siapa tahu Milanisti tahu ya, ternyata beberapa nama yang bakalan naik untuk musim depan kayak anak pemain mudanya ya, Kevin Zeroli, Camarda, terus kipernya juga. Sekian dulu, terima kasih buat lo yang udah simak video ini dari awal sampai kelar. Jaga kesehatan dulu. Assalamualaikum dan Forza Milan.